Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian, sekali ini sekolah fikih muamalat hari kelima, 2 Muharram 1442 Hijriah, 21 Agustus 2020. Kita melanjutkan kembali sebab-sebab harta itu jadi haram. Kali ini setelah kita lihat jual beli karena terpaksa menjual di kesempatan sebelumnya, kali ini kita lihat seputar najis. Sudah masuk kezoliman terkait orang tertentu. Ya, kezaliman terkait orang tertentu kita bahas seputar najis. Ya, kezaliman terkait hak orang tertentu pada bagian harta haram hasil penjualan najis. Lihat halaman 58. Monggo dari cetakan ke 23. Harta haram hasil penjualan najis. Allah adalah zat yang maha suci dari segala sesuatu yang mengurangi kesuciannya. Ia memerintahkan hambanya yang ingin mendekatkan diri kepadanya agar membersihkan diri dan pakaian mereka dari segala bentuk najis. Allah berfirman, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Ya. Hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah. Al-Mudaththir ayat 1-4. Ya, terus dalam ayat di atas. Dalam ayat-ayat di atas, Allah memerintahkan nabinya untuk berdakwah dan beribadah. Dan sebelum melakukan tugas mulia itu, Allah memerintahkannya untuk membersihkan pakaiannya dari najis dan segala bentuk kotoran. Ya, berarti kita diperintahkan untuk menghindarkan diri dari najis. Ya, terus. Maka hukum asal najis adalah dimusnahkan dan dijauhkan dari lingkungan tempat seorang muslim mendekatkan diri kepada rohnya. Namun terkadang sebagian najis memiliki nilai ekonomi di mata sebagian manusia sehingga mereka mau membeli najis tersebut dari orang lain. Ingat ya, hukum asal najis adalah dimusnahkan dan dijauhkan dari lingkungan tempat seorang muslim mendekatkan diri kepada Rabbnya. Jadi asalnya najis itu dimusnahkan dan dijauhkan. Ya, dimusnahkan dan dijauhkan. Namun kadang ada najis yang memiliki nilai ekonomi di mata sebagian manusia, sehingga mereka mau membeli najis tersebut dari orang lain. Jadi asalnya perlu diperhatikan dulu, hukum asal najis adalah dimusnahkan dan dijauhkan. Ya, dimusnahkan dan dijauhkan. Ya, terus. Agar seorang muslim benar-benar bersih tubuhnya dari najis dan darah serta dagingnya bersih dari makanan yang dibeli dari hasil penjualan najis, maka Allah menutup celah ini dengan sabda nabinya. Nah, lihat. Agar seorang muslim bersih tubuhnya dari najis, juga darah serta dagingnya bersih dari makanan yang dibeli dari hasil penjualan najis, Allah menutup celah ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallahul yahuda, hurimat alaihimus syuhuma, faba'uha wa akalu athmanaha, wa innallaha azza wa jalla idha harrama ala qaumin akla syai'in harrama thamanahu. Allah mengutuk umat Yahudi. Allah telah mengharamkan mereka memakan gaji hewan ternak, lalu mereka jual gaji tersebut dan mereka makan uang hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah bila mengharamkan memakan sesuatu, berarti Allah mengharamkan juga uang hasil penjualannya. Ya,
Allah jika mengharamkan sesuatu maka hasil jual belinya juga haram. Ingat kaidahnya ya. Sesuatu yang diharamkan, haram diperjualbelikan. Sesuatu yang diharamkan itu haram diperjualbelikan. Ini sampai dilaknat ya. La'anallahu al-yahuda hurrimat alaihimus syuhuma faba'uha. Nah, coba cek. Ini suaranya Rudi tidak masuk. Nanti. Sudah. Komentarnya. Ya, sudah. Ya, baik. Oleh karena itu, hasil penjualan najis merupakan harta haram dan pelakunya dilaknat oleh Allah sebagaimana ia melaknat Yahudi. Oleh karena itu hasil penjualan najis merupakan harta haram, ya, penjualan najis ya. Harta haram dan pelakunya dilaknat oleh Allah sebagaimana Allah itu melaknat Yahudi. Ya, terus. Apakah sah akad jual beli najis? Nah, sekarang apakah sah akad jual beli najis? Ya, tadi kita simpulkan dulu ya. Ada 2 poin penting dari penjelasan tadi. Pertama, hukum asal najis dimusnahkan dan dijauhkan. Yang kedua, sesuatu yang diharamkan haram diperjualbelikan. Ya, terus sekarang apakah sah akad jual beli najis? Hasil penjualan najis menjadi haram karena salah satu syarat sah jual beli tidak terpenuhi, yaitu barang yang menjadi objek jual beli haruslah suci. Dengan demikian, akad jual beli tidak sah dan perpindahan barang dan uang tidak halal. Maka pihak yang menerima uang wajib mengembalikan uang tersebut. Nah, dengan demikian akad jual beli tidak sah dan perpindahan barang dan uang tidak halal. Ya, jadi objeknya itu bermasalah. Maka ingat ya, syarat sah jual beli, objek yang dijual adalah suci. Syarat sah jual beli, objek yang dijual itu suci. Ingat ya, objek yang dijual itu suci. Ya. Terus sepantasnya najis itu diberikan kepada orang yang membutuhkannya dengan cara cuma-cuma, dan pemberinya sepantasnya bersyukur dapat membantu orang lain dengan sesuatu yang tidak merugikan dirinya. Nah, jadi najis ini hanya bisa diberikan secara cuma-cuma. Terus jika Anda adalah pihak yang membutuhkan najis tersebut karena alasan yang dibenarkan syariat dan Anda tidak mendapatkannya dengan cuma-cuma, maka Anda boleh membelinya, sedangkan dosa transaksi tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak penjual. Nah, jika Anda adalah pihak yang membutuhkan najis, ya karena alasan syariat. Misalnya kita bahas darah misalnya ya, darah. Kalau jumhur menganggap darah itu najis. Nah, gimana kalau dibutuhkan? Kita mau dikasih cuma-cuma sulit, yang ada cuma bisa membeli. Maka dengan terpaksa membeli. Dan dosa transaksi untuk pihak yang menjual. Dosa transaksi tadi hanya untuk pihak yang menjual, bukan pada yang membeli. Ya. Ini apakah sah akad jual beli benda najis? Terus yang berikutnya lagi menjual najis. Seharga biaya pengolahan ya. Di kota-kota besar yang berpenduduk padat, masalah najis kotoran manusia, tinja, merupakan permasalahan serius. Pada sebuah kota yang penduduknya mencapai 10 juta jiwa lebih, jika setiap jiwa rata-rata mengeluarkan kotoran setiap harinya 1/4 kilogram, bisa dibayangkan setiap harinya akan ada 2.500 ton tinja. Bila hal ini dibiarkan akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan sehingga akan menjadi petaka untuk manusia itu sendiri. Oleh karena itu, dibuatlah instalasi pengolahan lumpur tinja di mana tinja diolah menjadi pupuk organik dan siap dipasarkan. Nah, di sini ada lumpur tinja. Tinjanya ini diolah menjadi pupuk organik dan siap dipasarkan.
tinjanya itu diolah jadi pupuk organik dan siap dipasarkan. Padahal tadi kita sudah bahas jual beli najis tidak boleh. Ya, jual beli najis itu tidak boleh. Terus, apakah halal mendapatkan uang hasil penjualan tinja yang telah diolah? Tentunya pengolahan tersebut mulai dari mengumpulkan tinja hingga siap digunakan sebagai pupuk organik mengeluarkan biaya yang cukup besar. Nah, di sini kan diolah itu tinja tersebut. Ada pengolahannya. Diolah sehingga bisa jadi pupuk gitu. Ya, taruhlah ini najis namun kan butuh pengolahan sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya gitu. Terus, hukum menjual najis sekalipun telah diolah menggunakan biaya tetap diharamkan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat menaklukkan kota Mekah. Ya, di tahun 8 Hijriah, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. Ya. Faqila ya Rasulullah ara'aita syuhumal maitati fa innaha yutla biha sufunu wa yudhanu bihal juludu wa yastasbihu bihan nasu faqal la huwa haramun sumaqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalik qatalallahu al-yahud innallaha lamma harrama syuhumaha jamaluhu summa ba'uhu fa akalu samanahu. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala. Seorang sahabat bertanya, bagaimana dengan gaji bangkai yang dicairkan lalu digunakan? Gaji itu lemak bangkai ya. Ya, terus. Bagaimana dengan gaji bangkai yang dicairkan lalu digunakan untuk mencat perahu, dioleskan ke kulit, pelembab kulit dan sebagai minyak lampu? Nabi bersabda, hukum menjualnya haram. Allah telah mengutuk orang Yahudi karena Allah mengharamkan mereka memakan gaji hewan ternak. Lalu gaji tersebut mereka cairkan dan mereka jual. Kemudian uang hasil penjualannya mereka gunakan untuk membeli makanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, terus. Dalam hadis di atas, salah seorang sahabat bertanya tentang hukum menjual bangkai atau najis yang sudah diolah menjadi bentuk lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengharamkannya dan menyamakan perbuatan tersebut dengan perilaku Yahudi. Ini berarti menjual najis hukumnya haram. Nah, tetap ketika diolah najisnya itu tetap haram. Tadi ya najis diolah nih. Diolah jadi pupuk. Ya, diolah jadi pupuk, ya tetap haram ini. Mau diolah bagaimanapun kan tetap ada najis, najis tetap haram. Ya, terus. Namun, bagaimana hukumnya bila pihak pengolah meminta biaya upah pengolahan kepada pihak yang membutuhkan najis tanpa mengambil keuntungan? Nah, dia ngambil upah untuk pengolahan najis tadi, ya, terus. Wallahu alam, hukumnya boleh karena menarik biaya pengolahan sama artinya dengan pihak yang membutuhkan najis meminta seorang untuk mengambil tinja, mengumpulkannya, lalu mengolahnya sehingga layak digunakan sebagai pupuk. Dan orang yang telah melakukan kerja tadi berhak mendapatkan upah sepantasnya. Akad ini disepakati keabsahannya karena akad ini adalah akad ijarah atau upah atau jasa dan bukan akad jual beli. Pada akad ijarah tidak ada persyaratan bahwa objek kerja harus suci. Ya, dia. Biaya upah pengolahan masih boleh. Biaya upah pengolahan itu masih boleh. Akadnya adalah akad ijarah. Akad mengupahi atau itu jasa, kita bayar jasa. Bukan akad jual beli. Yang didapat adalah biaya pengolahan. Jadi pekerja itu hanya mendapat imbalan atas kerjanya, bukan mencari keuntungan di sini. Jadi di sini kalau biaya mengolahnya ini masuk ijarah. Ya, biaya mengolahnya itu sama dengan ijarah. Ya, terus. Walaupun selintas terlihat sama bentuknya antara menjual najis olahan dan meminta upah biaya pengolahan, tetapi pada hakikatnya terdapat perbedaan antara menjual dan meminta upah. Dalam akad jual beli,
penjual berhak mendapat keuntungan seberapapun sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sedangkan membayar upah biaya pengolahan, pekerja hanya mendapat imbalan atas kerjanya dan bukan mencari keuntungan. Dengan demikian, keuntungan yang didapatkan seorang pedagang yang membeli pupuk tinja langsung dari pihak pengolah, lalu ia menjualnya kepada pihak ketiga, maka keuntungan penjualannya haram. Lihat ya, keuntungan yang didapatkan seorang pedagang membeli pupuk tinja langsung dari pihak pengolah, kok dia jual lagi ke yang lainnya? Jadi ada berapa pihak di sini ya? Ini kan yang pengolah tinja tadi ya. Ini kalau dibeli pertama, ini masih bisa ijarah dia beli. Bayar ijarah. Karena langsung dari pengolah tinja. Tapi kalau dibeli kedua, dia sudah beli bukan olahan lagi, namun dia beli tinjanya berarti. Atau beli pupuk dari tinja lagi. Nah ini tidak boleh. Lempar lagi ke pihak ketiga, lempar lagi ke pihak keempat, tidak boleh. Ya. Terus. Namun, bagaimana seandainya seorang pedagang membeli pupuk tinja, kemudian diolah kembali dengan ditambah jerami dan diaduk sehingga tidak dapat dibedakan lagi antara pupuk tinja dan jerami, apakah hukum menjualnya juga tetap haram? Ya, jawabannya. Hukumnya juga tetap haram berdasarkan sabda Nabi SAW. Ya, idza waqatil fa'ratu fis samani fa in kana jamidan fa alquha wa ma haulaha wa in kana ma'ian fala taqrabuhu. Apabila seekor tikus mati jatuh ke minyak samin, jika minyak samin itu beku, maka buang bangkai tikus dan bagian minyak samin beku yang terkena najisnya, dan jika minyak samin itu cair, maka jangan engkau dekati. Nah, ini jika minyak samin tadi beku ya, padat. Walaupun di sini dikritik gitu hadisnya, hadis yang lemah, tapi secara makna sahih. Ini minyak ya. Ini minyak samin beku. Nah, jatuhlah bangkai tikus. Bangkai tikus masuk. Maka kata Nabi SAW, fa in kana jamidan fa alquha wa ma haulaha. Ya. Jatuh di titik ini, maka tikusnya dibuang dan juga yang ada di sekelilingnya. Yang kena saja. Ya, yang kena juga dibuang. Namun kalau ini cair, bercampur kan berarti. Kalau minyaknya itu cair, bangkai tikus masuk, maka tinggalkan semua. Ya, maka tinggalkan semua. Terus dari hadis di atas. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa haram hukumnya mendekati minyak cair yang bercampur najis, dan perbuatan menjual minyak yang bercampur najis berarti mendekatinya, dan hukumnya jelas haram. Begitu juga hukum menjual pupuk yang merupakan campuran najis atau tinja dan jerami yang tidak dapat dipisahkan lagi antara najis dan jerami. Namun jika dapat dipisahkan antara jerami dan najis, maka wajib dipisahkan, sehingga boleh menjual jerami tetapi haram menjual najis. Nah, kalau bisa dipisah berarti nanti jeraminya boleh dijual, yang najis tetap tidak boleh dijual. Ya, terus. Bentuk-bentuk najis yang haram diperjualbelikan. Ya, bentuk-bentuk najis yang harus diperjualbelikan. Nah, jadi kesimpulannya untuk mengolah najis tadi, biaya mengolahnya boleh kita ganti. Tetapi untuk najisnya tidak boleh dijual. Beda ya. Biaya mengolahnya boleh diganti. Tapi biaya untuk beli najisnya tetap haram. Biaya mengolahnya masuk akad ijarah. Membayar jasa. Terus tadi yang bahasan terakhir ada jerami. Itu diaduk dengan najis. Yaitu jadikan pupuk tinja. Maka asalnya tetap haram juga. Karena sudah dicampur di situ. Sama seperti tadi tikus, bangkai jatuh di minyak yang cair. Baik, sekarang bentuk-bentuk najis yang haram diperjualbelikan. 1.
kotoran manusia atau tinja. Nah, kotoran manusia atau tinja. Sekarang kita bahas jual beli tinja. Para ulama sepakat bahwa kotoran manusia atau tinja adalah najis karena kita diwajibkan beristinja atau membersihkan kotoran yang keluar dari kubul dan dubur dari tubuh dengan air yang suci atau benda yang permukaannya kasar seperti batu. Dan orang yang tidak beristinja akan disiksa di dalam kuburnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda saat melewati dua kuburan. Innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Amma hadza fakana la yastanzihu minal bauli wa amma hadza fakana yamshi bin namimah. Mereka sedang disiksa. Mereka disiksa bukan karena suatu perkara yang besar. Adapun jenazah yang ini, maka ia sering tidak bersuci setelah selesai kencing. Adapun yang ini, ia suka menyebarkan namimah atau adu domba. Dia sering melakukan namimah. Coba ada poin. Buku salah ini. Ya, terus. Setelah mengetahui tinja adalah najis, maka uang hasil penjualan tinja hukumnya haram karena uang tersebut didapatkan tanpa imbalan. Disebabkan najis dalam Islam tidak ada harganya. Nah, lihat ya, kaidahnya lagi diingat baik-baik. Najis dalam Islam itu tidak ada harganya. Najis dalam Islam itu tidak ada harganya, ingat. Ya, terus baca lagi. Hal ini hukumnya jelas, tetapi bagaimana hukumnya menjual barang yang pada dasarnya tidak najis akan tetapi tercemar najis? Ya. Sebagian petani menggunakan tinja sebagai pupuk tanaman mereka atau menggunakan air limbah rumah tangga yang telah bercampur dengan najis atau tinja untuk menyiraminya. Nah, sekarang kan pupuk tanaman ini kan campur dengan zat lain. Ya, terus. Karena memang sangat bagus untuk segala jenis tanaman mengingat kandungan nitrogen, fosfor, dan kaliumnya tertinggi di antara seluruh pupuk organik. Nah, sekarang ini masalahnya dijadikan pupuk. Ini taruhlah jual belinya nggak boleh. Sekarang ini ada tanaman, ya, tanaman. Ini dikasih pupuk. Ya, pupuk yang sudah bercampur dengan tinja. Nah, ini tanaman ini bagaimana nih tanaman ini? Ya. Kan ini najis, tinja ini kan najis. Apakah tanaman ini ikut najis juga? Tanaman yang diberi pupuk tinja. Ya, pupuk yang bercampur dengan tinja. Karena pupuk ini banyak nitrogennya, fosfornya, kaliumnya. Nah, itu bermanfaat untuk tanaman. Ya. Akan tetapi, sebagai seorang muslim, tentu faktor keuntungan duniawi saja tidak cukup sebagai alasan untuk memanfaatkan benda najis ini sebagai pupuk nutrien tanaman mereka. Maka, bagaimanakah Islam menyikapi pemberian pupuk tinja dan dampaknya terhadap kehalalan tanaman dan buah yang diberi pupuk tinja? Karena pasti sedikit banyak najis akan meresap ke tanaman. Ya. Apakah dengan demikian tanaman menjadi najis dan bila saatnya panen lalu buahnya dijual, hasil penjualannya termasuk harta haram? Nah, lihat, di sini ada tanamannya, di sini ada buahnya juga. Buahnya ini gimana ini? Karena dibeli pupuk najis. Ya, sekarang tanaman ini bagaimana? Ya, terus. Ada perbedaan pendapat para ulama mengenai hal ini. Pendapat pertama, para ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa perbuatan itu diharamkan dan tanaman tersebut hukumnya tercemar najis yang harus dibersihkan dengan cara diberi pupuk dan air bersih selama beberapa hari sebelum dipanen dan dijual. Terus? Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kunna nukri arda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nashtaritu alaihim alla yadmuluha bi adhiratin nas."
Kami menyewakan tanah milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami mensyaratkan kepada para penyewa agar tidak diberi pupuk kotoran manusia. Hadis riwayat Baihaqi. Tanggapan, dalil ini tidak kuat karena hadis tersebut didhaifkan oleh Ibnu Hajar. Dalilnya nggak kuat. Terus para ulama dalam mazhab Hambali juga berdalih bahwasannya tumbuhan tersebut diberi pupuk nutrien dari najis. Dengan demikian, setiap bagian dari tanaman tersebut adalah najis. Karena diberi najis, maka tanamannya jadi najis, buahnya jadi najis juga. Nah, sekarang lihat tanggapannya lagi. Argumen ini juga tidak kuat. Karena bila suatu benda berubah wujud menjadi benda lain yang dilihat hukum wujud menjadi cuka, maka para ulama menjadi wujud benda baru, bukan wujud benda asalnya, seperti arak yang berubah menjadi cuka, maka para ulama sepakat hukumnya halal, sekalipun berasal dari arak yang dihukumi najis, karena yang dilihat adalah cuka, bukan asalnya. Ya, dilihat cukanya, ya, bukan asalnya, gitu. Dilihat itu cukanya, bukan asalnya. Terus. Begitu juga manusia yang berasal dari air mani yang dihukumi najis oleh ulama mazhab Hanafi. Tetapi semua ulama sepakat bahwa setelah air mani berubah wujud menjadi manusia, maka tidak najis lagi, walaupun berasal dari najis. Najis menurut mazhab Hanafi, walaupun yang pendapat paling kuat air mani itu suci. Terus. Begitu pula sebaliknya. Kotoran manusia berasal dari makanan halal. Ketika berubah wujud menjadi tinja, maka tidak seorang pun yang menghukuminya halal dengan alasan tinja berasal dari makanan. Dengan demikian, tanaman yang diberi pupuk dan disiram dengan air najis, kemudian berubah menjadi buah yang siap dipanen melalui proses yang telah diatur oleh Allah, maka tidak dilihat lagi asalnya, kecuali bila sifat-sifat najisnya tidak berubah, seperti bau buah tersebut masih berbau najis, yang menunjukkan bahwa perubahan bentuk tidak terjadi secara sempurna, maka ini dihukumi najis dan harus dibersihkan terlebih dahulu dengan cara diberi pupuk dan air yang suci hingga sifat-sifat najisnya hilang sama sekali. Nah, jadi tanggapannya tadi, ya, pupuk yang diberi ini walaupun yang masuk sini najis, tetapi tanaman kan dan buah ini kan jadi zat baru. Ya. Itu jadi zat baru. Maka kan harusnya kalau ini jadi zat baru, ya, ini jadi zat baru dihukumi hukum baru juga. Itu zat baru, maka dihukumi hukum baru juga dong. Terus. Pendapat kedua, para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i membolehkan pemberian pupuk najis dan penyiraman tanaman menggunakan air najis, dan buah tanaman tersebut hukumnya halal serta uang hasil penjualannya halal. Mereka berdalil dengan firman Allah, Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Al-Baqarah 29. Ya, terus. Ayat di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah di atas bumi ini halal untuk manusia, termasuk tanaman-tanaman, kecuali tanaman tersebut diharamkan Allah. Dan tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa Allah mengharamkan tanaman yang diberi pupuk najis atau disirami air najis. Dan juga diriwayatkan bahwa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas memberi pupuk tanamannya dengan kotoran hewan dan manusia. Hadis riwayat Baihaqi. Wallahu alam. Pendapat yang terkuat dalam hal ini bahwa tanaman atau pohon yang diberi pupuk tinja atau disiram dengan air yang tercemar oleh najis manusia adalah halal dan tidak najis. Bila dipanen dan dijual hasil panennya, maka akad jual belinya sah dan harta hasil penjualan tanaman atau buah adalah halal. Ya, terus. Nah, kesimpulannya ya, pendapat yang terkuat dalam hal ini, tanaman atau pohon yang diberi pupuk tinja, ya, diberi pupuk tinja atau disiram dengan air yang tercemar oleh najis manusia adalah halal dan tidak najis. Tanaman ini yang tepat tidak najis. Ini zat baru ya, hukum baru, maka asalnya tidak najis.
Bila dipanen dan dijual hasil panennya, tanaman ini diambil nih, atau buahnya itu diambil, maka akad jual belinya sah karena sudah tidak najis. Dan harta hasil penjualan tanaman itu halal. Jadi tidak masalah. Sekarang ada ikan yang diberi pakan tinja. Ini biasanya seringnya itu lele. Atau yang hidup di air yang tercemar najis. Ya, baca. Ikan yang diberi pakan tinja atau yang hidup di air yang tercemar najis. Di daerah pedesaan banyak didapati kolam-kolam ikan yang berfungsi ganda. Selain sebagai tempat pemeliharaan ikan, juga sebagai tempat pembuangan tinja, sehingga dapat dipastikan bahwa pakan ikan itu sebagian besarnya berasal dari najis atau tinja. Ikan dan hewan ternak yang diberi pakan najis seperti tinja dan bangkai sehingga bau daging hewan tersebut tidak normal, hewan ini dinamakan dengan jalalah. Ya, hewan ini dinamakan dengan jalalah. Ya. Jadi ada ikan, hewan ternak yang diberi pakan najis. Hewannya namanya hewan jalalah. Ya, terus. Apakah ikan jalalah tersebut dihukumi najis, tidak halal dimakan, dan bila dijual hasil penjualannya menjadi harta haram? Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang kehalalan hewan jalalah. Ya. Pendapat pertama, ulama mazhab Hambali mengharamkan hewan tersebut karena hewan ini tercemar najis yang menyebabkan tidak halal dimakan. Dengan demikian, bila dijual maka hukum jual belinya tidak sah dan uang hasil penjualan hewan jalalah merupakan harta haram. Ya. Dalil pendapat ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an aklil jalalah wa albaniha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang makan hewan jalalah dan meminum susunya. Ya, hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Hadis ini disahihkan oleh Nawawi dan Ibnu Daqiq al-Id. Ya, terus. Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakan daging dan meminum air susu hewan jalalah, dan setiap kalimat larangan menunjukkan bahwa hukum yang dilarang adalah haram. Ya. Adapun sebab larangannya dikarenakan daging dan susu hewan tersebut telah tercemar najis melalui makanan dan minuman yang dikonsumsinya, yang bila daging hewan tersebut dimakan oleh manusia berarti ia memakan najis atau haram, dan bila dijual berarti menjual najis dan tidak sah akad jual beli najis. Ya, namun ada pendapat kedua di sini. Pendapat kedua, ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa hewan jalalah halal karena hukum asal setiap benda adalah halal kecuali bila terdapat larangan. Ya, ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa hewan jalalah itu halal. Ya, hewan jalalah itu halal. Karena ini nanti nyambung ke pembahasan tadi nih. Kalau pupuk saja dengan dia diberi pada tanaman ini jadi zat baru kan, hukum baru kan, maka tidak najis. Maka sama juga di sini kita beri pakan najis pada lele misalnya. Ini pendapat kedua ya. Pakan najis. Ini diberi di kolam lele. Ya, diberi ke kolam lele. Nah, status lelenya ini gimana lelenya ini? Ya. Di sini karena daging dari lele ini kan wujudnya baru. Ya, dagingnya itu wujud baru. Maka status dagingnya juga ya hukum baru. Tidak sama dengan pakan yang digunakan. Ya, terus. Adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang memakan daging dan air susu jalalah bukan disebabkan daging dan air susu hewan tersebut tercemar najis, tetapi oleh sebab lain. Karena kaidah perubahan wujud, yaitu suatu wujud barang yang merupakan perubahan dari wujud lainnya, maka yang dilihat adalah wujud baru. Contoh, hukum asal hewan ternak halal
Adapun pakan najis telah berubah menjadi daging dan air susu, sedangkan daging dan air susu hukumnya halal. Nah, terus. Dengan demikian, larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut hukumnya hanya makruh saja. Nah, lihat ya Ustaz Irwan di sini, makruh saja larangan yang tadi. Jadi hadis Ibnu Umar itu tadi, nah Rasulullah SAW an akil jalal wal baniha. Terus. Dan daging serta air susu hewan jalalah boleh dimakan dan diminum, juga boleh dijual dan hasil penjualannya halal. Hanya saja afdolnya hewan tersebut dikarantina terlebih dahulu sebelum dikonsumsi atau dijual. Afdolnya tetap dikarantina dulu. Jadi jangan dikasih pakan najis mudah-mudah gitu ya. Taruh lelenya di Sabtu tank atau ada bangkai itu misalnya dibuang saya di situ. Oh, jangan. Nah, sekarang gimana cara karantina tadi? Cara membersihkan hewan jalalah. Semua ulama sepakat bahwa hewan jalalah bila dikarantina terlebih dahulu sebelum dikonsumsi atau dijual dan diberi pakan yang tidak mengandung najis serta diberi air yang bersih, maka hewan tersebut menjadi halal. Ya. Namun, berapa lama hewan tersebut harus dikarantina? Nah, sekarang masa karantinanya itu berapa lama? Ya. Ada yang berpendapat selama 3 hari. Hal ini didasarkan perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bila ia ingin memakan hewan jalalah, beliau mengkarantinanya selama 3 hari. Asar ini diriwayatkan oleh Abdul Razak dan disahihkan oleh Al-Albani. Ya, terus. Ada juga yang berpendapat bahwa jika ikan atau ayam dikarantina selama 3 hari, sedangkan sapi dan unta selama 40 hari. Ya. Dalil pendapat ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakan unta jalalah hingga dikarantina terlebih dahulu selama 40 hari. Akan tetapi hadis ini didhaifkan oleh Al-Zahabi. Ya, terus. Pendapat yang terkuat tentang hal ini, wallahu alam, tidak ditentukan oleh lamanya waktu karantina. Karena tujuan dari karantina adalah untuk membersihkan bau tidak sedap pada hewan jalalah akibat tercemar najis. Maka apabila bau itu telah hilang, hewan tersebut telah siap untuk dikonsumsi. Jadi waktunya tidak ditetapkan itu 3 hari, 40 hari, 1 minggu, enggak. Yang jelas ini pokoknya tujuannya membersihkan bau tidak sedap pada hewan jalalah tadi akibat tercemar najis. Apabila bau telah hilang, hewan tersebut telah siap untuk dikonsumsi. Jadi standarnya itu. Nah, ini biar nyambung. Sebenarnya saya tidak mau bahas ini, tapi ada waktu kita bahas apa menjual pupuk kandang. Hukum menjual pupuk kandang. Pupuk kandang ini sekarang boleh atau tidak? Karena kaitannya dengan masalah najis dan tinja di sini ya. Silakan. Hukum halal atau tidaknya hasil penjualan pupuk kandang tergantung kepada hukum kotoran hewan ternak. Apakah najis atau tidak? Nah, hukum kotoran hewan ternak najis ataukah tidak? Kalau itu najis, berarti tadi ya najis tidak punya nilai. Namun kalau itu tidak najis, berarti masih punya nilai untuk dijual. Jadi perbedaannya di situ ya. Nah, tolong diperhatikan di sini. Ya, lanjut. Para ulama sepakat bahwa kotoran hewan yang dagingnya tidak halal dimakan adalah najis, seperti kotoran anjing. Ya. Adapun kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan seperti kotoran ayam, sapi dan hewan ternak lainnya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli fikih tentang hukumnya. Nah, sekarang ingat, para ulama sepakat bahwa kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan itu dihukumi najis, seperti kotoran anjing. Jadi nggak ada yang katakan kotoran anjing itu suci ya. Ya, terus. Pendapat pertama, para ulama yang menganut mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa kotoran hewan ternak adalah najis. Ya. Mereka berpegang kepada beberapa dalil, di antaranya. Nah, ini pendapat pertama, kotoran hewan itu najis. Hewan ternak ya. Kita kan lagi bahas yang halal dimakan ya, dagingnya. Ini ulama Syafi'i dan Hanafi menganggap kotorannya itu najis. Ya, terus. 1. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istanziu minal bauli fa inna amata adzabal qabri minal bauli. Bersihkanlah tubuh kalian dari air kencing, karena kebanyakan azab kubur disebabkan oleh air kencing yang tidak dibersihkan. Ya, terus.
Hadis di atas menjelaskan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membersihkan diri dari air kencing. Dari perintah untuk membersihkan diri dari air kencing dapat dipahami bahwa air kencing itu najis, dan kata baul, air kencing dalam hadis adalah mutlak, termasuk juga air kencing hewan yang dagingnya halal dimakan. Nah, berarti kalau di sini suruh kita bersihkan diri dari najis, kencingnya ini termasuk kencing manusia maupun kencing hewan. Terus tanggapan? Dalil ini tidak kuat karena yang dimaksud dengan air kencing dalam hadis tersebut hanyalah air kencing manusia. Nah, karena di sini membicarakan tentang manusia yang kencing, berarti membicarakan tentang air kencing manusia. Terus kedua, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ya. Atan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-ghaita fa amrani an atiyahu bi salasati ahjarin wa fawajadtu hajarain wal tamastu الثالثة فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. Ketika Nabi selesai buang air, beliau memintaku untuk membawakan 3 buah batu. Namun aku hanya mendapatkan 2 buah batu. Aku terus mencari, tetapi hanya mendapatkan sepotong tai unta yang telah mengeras. Lalu aku membawanya kepada Nabi. Maka beliau mengambil batu dan membuang tai seraya bersabda, ya. Ini adalah riks. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kata riks dalam bahasa Arab berarti najis. Dengan demikian, maka hukum tai hewan ternak adalah najis. Nah, ini alasan yang kedua dari ulama Syafi'iyah dan Hanafi ya. Terus tanggapan. Dalil ini juga tidak kuat karena kata riks dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang menjijikan, baik itu najis ataupun tidak. Seperti dalam firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah rijis, termasuk perbuatan syaitan. Al-Maidah 90. Coba rijis itu apa? Allah mensifati berhala dengan rijis dan tidak seorang pun yang mengatakan bahwa berhala najis. Jadi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah riks belum tentu maksud beliau bahwa ini adalah najis. Adapun keengganan beliau menggunakan tai unta untuk beristinja dikarenakan tai itu merupakan makanan jin, bukan karena itu adalah najis. Sebagaimana penafsiran Imam Nasai. Qala Abu Abdurrahman ar-riks ta'amul jin. Abu Abdurrahman berkata, al-riksu adalah makanan jin. Sanad hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Ya. Pendapat kedua, para ulama yang bermadzhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa kotoran hewan ternak tidaklah najis. Nah, sekarang pendapat kedua para ulama bermadzhab Maliki dan Hambali menganggap kotoran hewan ternak tidaklah najis. Jadi mazhab Maliki ya dan Hambali menganggap kotoran hewan ternak tidaklah najis. Ini seperti kotoran sapi, kambing, ayam. Ya. Mereka berdalil dengan beberapa hadis, di antaranya 1 diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata. Dia berkata, qadima unasun min uqlin aw urainah fastawau al-Madinah fa amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam biliqahin wa ay yashrabu min abwaliha wa albaniha. Sekelompok orang dari Bani Ukal atau Urainah datang ke Madinah menyatakan keislamannya. Lalu mereka terserang wabah penyakit di kota Madinah. Maka Nabi memerintahkan agar unta zakat yang memiliki susu banyak untuk diperah, lalu mereka minum air kencing beserta air susu unta. Hadis riwayat Bukhari. Ya, terus. Dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar minum air kencing unta dapat dipahami bahwa kotoran hewan ternak tidaklah najis. Karena seandainya itu najis, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memerintahkan mereka agar meminumnya, sekalipun dalam rangka pengobatan. Karena ada larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar jangan berobat menggunakan benda yang diharamkan. Nah, kalau berobat tidak boleh menggunakan diharamkan. Kalau dibolehkan, berarti benda tersebut tidak najis. Terus. Beliau bersabda,
Innallaha anzalad da' wad dawa wa ja'ala likulli da'in wa dawa fatadawa wa la tadawa biharam. Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan juga menurunkan penawarnya, dan setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah kalian dan janganlah berobat dengan yang haram. Ya, terus. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Kana yuhibbu ayyusalliya haitsu adrakathu salatu wa yusalli fi marabidil ghanam. Adalah Nabi sholat dimanapun saat waktu tiba, dan pernah sholat di tempat pemeliharaan kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, Nabi SAW pernah sholat di kandang kambing. Ya, terus. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa kotoran hewan ternak tidaklah najis, karena seandainya itu najis, tentu Nabi SAW tidak akan sholat di tempat najis atau kandang kambing. Ya, terus. Wallahu alam, dari dua pendapat para ulama di atas, yang terkuat berdasarkan dalil adalah pendapat yang menghukumi kotoran hewan ternak tidak najis. Dengan demikian berarti boleh menjual belikan pupuk kandang dan keuntungan hasil penjualannya halal. Begitu juga boleh membuat kandang ayam di atas kolam ikan. Boleh buat kandang ayam di atas kolam ikan, ya. Dan bila ikannya dipanen lalu dijual, tidak perlu dikarantina terlebih dahulu karena ikan tersebut bukanlah jalalah yang memakan najis. Nah, berarti di sini ya bisa ditambahkan keterangan kalau tadi kotoran dari hewan ternak itu suci, ya berarti di sini boleh buat kandang ayam ya di atas kolam ikan. Ikannya jadi dapat sesuatu dari kandang ayam tadi kan, kotoran dari kandang ayam tadi. Ikannya itu tidak termasuk jalalah karena kotorannya kan suci. Ya, tidak termasuk jalalah sehingga ikan boleh langsung dijual tanpa dikarantina. Jadi inti pembahasan ini, bolehkah menjual pupuk kandang? Dilihat dari tadi ya. Kalau itu dari kotoran yang dari hewan yang haram dimakan, dagingnya haram dimakan seperti dari anjing, kotorannya najis, maka pupuk kandang dari kotoran anjing ya najis. Namun kalau dari hewan ternak yang halal dimakan, maka dibolehkan. Ya, kotorannya itu suci. Kotoran sapi, kambing, ayam itu suci, dijadikan pupuk kandang itu boleh. Kemudian diperjualbelikan juga diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu kesimpulan dari ini. Kita ada, nanti saya sampaikan di grup ya seringkasan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pembahasan untuk pagi ini. Baik, nanti pertemuan hari Senin baru kita bahas tentang bangkai. Sedangkan pertemuan Sabtu pagi dan Ahad pagi nanti dari Masjid Darus Sholihin kita bahas mengenai kitab Toharoh, masih pembatal wudu ya, masih pembatal wudu dari kitab Toharoh. Ya. Sekarang kita lanjutkan ya untuk tanya jawab. Bisa dari Zoom terlebih dahulu, silakan. Nah, Ustaz, Ana panggilkan yang raise hand terlebih dahulu. Silakan kepada saudara Fulan. Kepada saudara Fulan. Kepada saudara T, silahkan dibuka mic-nya. Kepada saudara T, silahkan dibuka mic-nya. Kalau gitu kita beralih dulu ke Ummu Adam. Jadi ada di grup, kok tidak kepanggil. Ibu yang ceramah tadi tuh. Iya, tanya sudah. Silakan kepada Ummu Adam. Ummu Adam, tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau tanya,
Karena ini kan juga penjual buku-buku. Ya. Kadang-kadang kalau hukumnya kalau Anda menjual buku itu umpamanya di bawah harga yang ditentukan penerbit itu apakah boleh Ustaz ya? Kenapa bisa di bawah harga yang ditentukan penerbit? Karena anak kan dapat diskon Ustaz, jadi anak tuh kepingin teman-teman anak itu bukunya nggak terlalu mahal, jadinya saya kasih diskon itu nah Ustaz. Tapi ibu masih dapat untung. Iya, anak masih dapat untung Ustaz. Kan beli lepas kan? Beli lepas Iya, dari lepas, Ustaz. ya sudah terserah aja. Iya. Kan tidak dikasih aturan juga kan? Gitu. Boleh, Iya, Ustaz, boleh ya. saja, boleh. Kenapa Ustaz? Dibolehkan, Bu. Boleh saja. Boleh ya? Iya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi silakan dari Zoom. Ada saudara Dini. Saudara Dini, silahkan dibuka mic-nya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ya, saya dengan Dini di Lampung. Ya, Ini, silakan. bagaimana ya hukumnya Ustadz, kan marak sekarang bisnis kuliner itu saya perhatikan banyak menggunakan nama-nama yang misalnya diembel-embel dengan setan, sambal setan, geledek, atau misalnya menggunakan nama ayam janda atau ada sambal boha, apalah pokoknya macam yang nyeleneh-nyeleneh gitu Ustadz. Nah, terus juga dari segi kalau sudah dari penamaan alat prosesnya gitu kan, kita makanannya mungkin halal kayak ayam halal, ikannya halal, sudah halal, tapi menggunakan peralatan semacam kuas gitu untuk membakar-bakar ayam atau ikannya. Itu kan kuasnya tuh kebanyakan kuas cat gitu, peruntukannya itu untuk cat tembok gitu. Tapi saya perhatikan banyak yang menggunakan alat itu gitu. Nah, sementara kan kalau dibakar kan kuas itu kan semakin lama kalau kena panas ikut Meleleh. ikut terurai ya di makanan itu gitu Ustaz. Iya. Yang kita tahu, saya tahu sih maksudnya kuasnya itu pasti kebanyakan menggunakan bulu babi gitu. Itu hukumnya tuh bagaimana ya Ustaz? Terus dari segi kemasannya juga banyak yang menggunakan kemasan yang tidak aman gitu untuk kesehatan, misalnya menggunakan plastik pembungkusnya gitu ya, plastik yang mudah terurai kena panas, atau menggunakan styrofoam yang tidak ramah lingkungan gitu, juga berbahaya bagi kesehatan. Tuh hukumnya gimana? Kita kuliner kan mau berkah, mau halal gitu, tapi apakah masih ada berkah dan halalnya gitu kalau membahayakan? Baik, yang tadi yang pertama dulu sambal setan dan yang semacamnya. Secara ini sih kurang pas aja ya. Dari sisi penamaan ya, bukan dari sisi makanannya. Makanannya bisa jadi halal. Cuma dari sisi penamaan, dari si penjual saja tidak perlu memakai nama-nama seperti itu. Kita beli nama-nama yang baik, sama seperti kita beri nama pada anak gitu ya kan, nggak mungkin kita pilih nama-nama yang keliru gitu. Sama seperti itu tujuannya. Ya, setan itu dijauhi juga, nama-namanya tidak dipakai untuk, sama kita panggil orang aja dengan setan aja nggak ada yang mau gitu. Setan kamu, itu kan nggak boleh. Padahal dia bukan setan gitu loh. Nah, nanti bisa dikatakan dusta, kita hina orang ya, nggak boleh. Ya, kalau panggil seperti tadi ya, sama seperti ini juga gitu, nggak usah dengan nama-nama seperti itu. Walaupun mungkin kita dikasih makanan ini, kita makan situ halal gitu. Dari sisi penjual aja yang salah di sini ya, penjualnya. Penjualnya. Terus tadi yang kedua tentang tadi kuas ya. Iya, kuasnya Ustaz. Iya. Kuas ada juga dari bahan babi, bulu babi gitu ya. Tapi nanti itu dicek dulu, karena tidak semuanya. Tidak semuanya dari bulu babi. Saya punya bahasan di rumaiso.com, nanti cari dengan kata kunci problema kuas dari bulu babi. Ada pendapat dalam mazhab Maliki yang masih membolehkan karena bulu ini tidak seperti daging. Ya. Ini menurut sebagian pendapat saja ya. Tetapi asalnya kalau kita tidak tahu bahan tersebut berasal dari bulu babi ataukah tidak, asalnya suci. Ya. Ibu nggak tahu nih bahannya dari mana ya. Cuma kelihatan seperti plastik gitu, sintetik aja gitu ya. Asalnya suci, jadi boleh dipakai.
Kalau masalah ini lingkungan, ini masalah lain lagi. Kita bungkus makanan panas dengan plastik, ya jelas dampaknya ada. Ada teh gitu. Sebenarnya plastik itu punya tingkatan ketahanan untuk panas itu bisa tinggi ya Bu ya. Jadi makanan panas pun sebenarnya masih bisa muat gitu. Tapi mungkin bahan-bahan plastik tertentu itu punya sifat toksik. Ya, toksik atau beracun gitu. Jadi dampaknya di situ. Namun beberapa bahan plastik juga ada yang titik lelehnya itu tinggi sehingga tidak masalah. Karena plastik itu macam-macam. Ada polyethylene, ada polistiren, ada macam-macam gitu. Ya, kalau bahannya yang agak sifatnya keras, itu biasanya titik lelehnya tinggi. Kalau yang bawah-bawah sedikit, plastik yang kita pakai umum misalnya plastik untuk orang kasih bungkus plastik hitam, plastik putih itu agak rendah. Tapi memang ada yang sifatnya itu bahaya seperti plastik hitam, karena plastik hitam itu dari recycle daur ulang berarti ya. Jadi daur ulang. Kalau yang putih masih aman. Ya cuma masalah keamanan saja gitu. Namun dari sisi penjualnya dia mungkin barangkali tidak tahu. Si penjual nggak tahu ya. Maka tidak masalah untuk dia. Mungkin ada yang beritahu saja, oh Bu nanti kalau bungkus pisang goreng nggak pakai plastik hitam ini dong, pakai yang putih. Atau bungkusin kertas dulu baru masukin dalam plastik. Ya. Cuma masalah makanan tadi dikemas bagaimana aja gitu biar aman bagi konsumen. Namun kan kadang umumnya masyarakat kita kan awam, tidak tahu seperti ini gitu, kecuali ada yang memberitahu. Atau mungkin pemerintah punya kebijakan khusus untuk memberikan edukasi ke masyarakat supaya mengetahui hal ini. Namun asalnya kalau dia jual, kayak tadi dia jual gorengan, dia taruh di plastik semacam itu ya secara hukum tidak jadi haram bagi dia ya. Ya masalah membahayakan mungkin dia belum tahu. Nah, tinggal ada yang beritahu saja. Wallahu a'lam. Oke, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih. Cukup ya, Ustaz, Taib. atas pencerahannya, jazakallah. Waalaikumsalam. Baik, dari WA dulu silakan. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya mempromosikan dagangan teman dan apabila ada yang beli kita talangi dulu menggunakan uang kita, tetapi kita tidak menerima keuntungan, apakah diperbolehkan? Boleh saja. Boleh. Ya, terus? Bagaimana hukumnya membudidayakan ikan di ember atau di tempat yang airnya tidak mengalir dan airnya sudah berubah warna dan baunya? Nah, sebentar dulu ya. Ya, Assalamualaikum. Bu Guru, Ustadz. Ya, silakan. Ustadz, kalau kita belikan lele itu di pasar itu gimana, Ustadz? Halal. Halal aja, nggih? Iya, nggak usah nanya-nanya. Nggih. Ya, kemarin kita sudah bahas ketika harta haram itu, justru kalau nanya kayak gitu, Ibnu Taimiyah katakan itu bid'ah baru. Nggih. Iya, nggak perlu. Beli saja. Nggih, Ustadz. Ya. Ustadz, kalau saya pernah mendengar hari Jumat itu kan kalau saat ini terdengar sudah azan sholat Jumat, kita tinggalkan semua perdagangan. Ya, kalau saat ini kita perempuan yang berdagang, apakah memang harus ditinggalkan, Ustadz? Tidak. Ini berlaku untuk laki-laki yang diwajibkan berjamaah di masjid. Seandainya ibu masih buka warung, terus yang beli ibu-ibu tidak masalah. Namun berdosa jika ibu jual ke laki-laki yang seharusnya ke masjid pada azan itu. Oke, gitu. Terus dia tidak berangkat ke masjid ya, berarti ibu dukun dalam maksiat. Enggak boleh. Oh, ya. Jadi kalau seandainya kita ke warung itu cari warung yang perempuan gitu, Ustadz ya? Cari warung perempuan, iya. Oke. Ustadz gini, saya itu kan sudah, ini pekerjaan Ustadz ya. Saya sudah istikharah nih 2 kali, pemilihan antara PNS dengan swasta. Kan memang dari ke hari ini kan banyak aja kendala-kendalanya, kayak yang bikin jadwal fiktif, kemudian yang kayak kemarin tuh Ustadz yang sertifikasi saya 1 jamnya nggak diakui dan segala macam. Nah, apakah itu tanda-tanda atau gimana, Ustadz? Saya bingung. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi tanda untuk pertimbangan. Jadi saya itu kan sudah cerita sama bapak saya, kan yang paling sulit bapak saya, Ustadz ya. Bapak saya ini 2 hari ini itu tadi marah-marah ke saya sampai akhirnya tadi pagi tuh bilang, siapa yang bilang gaji PNS itu haram? Memang nggak haram, Bu.
PNS dalam Gaji PNS nggak haram. Enggak, maksudnya saya kan memang nggak bisa menceritakan ke bapak saya secara detail Ustadz ya. Hanya dengar sedikit aja gitu. Ya, jadi saya bingung gimana Ustadz. Ya coba timbang pelan-pelan lah. Timbang matang-matang dulu ya, biar orang tua juga nggak protes gitu ya. Oke. Sebenarnya Ustadz gini, apakah saya itu mengikuti hawa nafsu saya atau bagaimana? Karena hati saya itu sudah bergejolak gitu, nah Ustadz nggak tahan gitu sudah. Ya. Apakah ini hawa nafsu saya aja? Apakah saya salah gitu Ustadz menentukan pilihan gitu? Itu hawa nafsu yang baik, maksudnya yang cenderung mengajak ke yang baik gitu. Jadi harus saya teruskan gitu Ustadz? Tergantung, lihat pertimbangan kanan kiri. Tapi posisi saya sedang sulit gitu Ustadz, gimana ya? Berarti maksudnya gini, kalau seandainya saya teruskan tapi saya bicara pelan-pelan sama orang tua, kemudian orang tua masih setengah-setengah, kemudian saya melangkah ambil keputusan berhenti di ke PNS, saya maksudnya di jalan yang benar gitu Ustadz ya? Ya pokoknya banyak timbang-timbang dulu Bu, jangan cepat memutuskan. Saran saya sih enggak dulu, jadi PNS saja dulu ya. Iya, sudah Ustaz. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari WA silakan. Ustadz, bagaimana hukumnya membudidayakan ikan di ember atau di tempat yang airnya tidak mengalir dan airnya sudah berubah warna dan baunya? Apakah air di tempat tersebut najis dan ikannya menjadi terkena najis juga? Tidak, kotorannya kan tidak najis. Ya, cuma masalah airnya tidak jernih lagi ya. Jadi tidak ada masalah situ. Wallahu a'lam. Terus Ustadz izin bertanya di luar tema, menjual barang yang ditimbang itu gimana? Soalnya tiap timbangan beratnya beda-beda Ustadz. Kalau apa diulang? Menjual barang yang ditimbang itu bagaimana? Soalnya tiap timbangan beratnya beda-beda Ustadz. Tiap timbangan beratnya beda-beda, nggak mungkin. Kalau berat beda-beda, iya sih kalau kalau kilonya ya tetap sama lah. Kilonya tetap sama. Kalau liternya mungkin beda-beda kalau tergantung bahan. Dia pakai liter bawa ke kilo ya beda gitu. Ini belum paham ini paling. Kan ada massa jenis, ada massa, ada berat jenis, ada berat gitu loh. Itu kan istilah berbeda itu. Ini coba dicek lagi apa yang dimaksud. Masa timbangan 1 kilo kok beda gitu? Kecuali kalau penjualnya ngapusi, bohong. 1 kilo ya 1 kilo. Terus, ya. Ustaz? Ada telepon silakan. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Lisa Ustadz di Bekasi. Iya, silakan. Ustadz, saya kan kerja jadi guru ya Ustadz ya. Nah, iya. Di sekolah itu ada undang-undang untuk tidak menjual buku gitu di sekolah. Nah, namun di sekolah itu kerjasama dengan pihak yang menjual buku untuk murid-murid menjual buku. Nah, dari penjualan itu nanti guru dapat untungnya gitu Ustadz. Nah, itu bagaimana ya? Kenapa dibuat aturan tidak boleh menjual buku? Dari pemerintahnya sendiri Ustadz. Iya, karena pemerintah udah ngasih buku dari sananya gitu. Terus akhirnya sekolah tetap jualin, bukan kasih cuma-cuma. Iya, jadi buku itu udah dikasih dari pemerintah gitu Ustadz. Namun kadang buku yang dikasih pemerintah itu kurang bagus dan isinya tuh nggak bagus gitu Ustadz. Jadi nggak membantu siswa untuk belajar gitu. Jadi sekolah pun ngebantu buat kerjasama dengan pihak buku lain biar anak-anak beli bukunya di situ aja untuk buku tambahan gitu Ustaz. Nah dari situ nanti guru-guru dapat uang, maksudnya pihak sekolah dapat uang ini kayak uang karena sudah membantu promosi gitu Ustaz. Itu jual sendiri kan buku tambahan kan? Cuma jadi buku tambahan ya? Allah masih boleh. Boleh Ustaz. Iya. Syukran Ustaz. Oh iya kum. Baik, baca WA lagi. Ustadz, apa hukumnya? Apakah diterima doanya oleh Allah jika seorang mempunyai harta haram? Apa itu termasuk orang yang membeli barang secara riba,
Terus apakah kita menumpang naik dengan mobil kawan yang dibeli secara riba juga terkena dosa, Ustadz? Kan belum tentu barang mobil tadi itu semuanya dibeli dengan barang haram kan. Kecuali kalau dia bilang ini saya harta riba saya ini saya gunakan untuk beli mobil. Nah itu baru ada wala wal bara, artinya kita tidak loyal dengan dia karena dia punya harta haram. Ya gitu ya. Baik. Kemarin ada pertanyaan tentang transfer lewat via Flip ya. Walau setelah saya kaji ulang, cek itu tidak ada masalah. Transfernya memang bisa gratis dengan punya saldo tertentu, kemudian nanti dipakai untuk transfer dengan angka cantik belakangnya, dia kasih 100.000, 100.000, 123 belakangnya bisa. Seperti itu tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, dari Zoom silakan. Kesempatan terakhir monggo. Baik Ustaz, saya bacakan via chat. Ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Apa hukumnya kita donor darah, kemudian kita dapatkan makanan atau susu gratis atau souvenir karena kita donor darah? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah kencing unta itu dikonsumsi langsung tanpa diolah dulu? Apa kotoran kencing yang suci dan halal untuk dikonsumsi hanya kencing unta saja? Apakah ada hewan yang lain yang halal dikonsumsi kotorannya? Kalau yang kencing tadi cuma kencing unta saja kalau berdasarkan hadis ya. Sedangkan tadi darah, donor darah, kemudian habis itu dapat sesuatu, itu bukan upah sebenarnya. Nanti akan dijelaskan Ustaz Irwandi di sini ketika sampai pada pembahasan darah ya. Nanti beliau ada bahasan khusus tentang itu, tentang darah ini di halaman 87 seterusnya ini. Nah, ini ada masalah donor darah juga. Ini hukum jual beli darah manusia. Asalnya jual beli darahnya haram, tapi dari sisi donor darah itu ya dikasih misalnya sesuatu kayak bubur kacang hijau dikasih apa gitu. Nah itu bukan upah untuk beli darah tadi, bukan. Nanti kan pembahasannya saja, insya Allah ada pembahasan. Ya baik, satu lagi silakan. Masih tadi Ustadz masih dengan penanya yang sama, apa hukum kencing manusia untuk obat Ustadz? Asalnya tidak boleh karena najis, apalagi diperjualbelikan. Asalnya tidak boleh karena najis. Najis tidak bisa digunakan untuk obat. Coba saya baca qaul Syafi'i ya sini sebentar. Tadi saya ada ini ada qaul Syafi'i ini, saya baca. Kelewat tadi. Ini. Oh ini masalah pupuk. Nanti saya ada pendapat itu. Jadi ya seperti tadi jawaban saya. Ya terus lanjut lagi. Baik. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema. Ya. Bagaimanakah hukum menarik uang sewa di depan? Misalnya setelah terjadi kesepakatan sewa menyewa rumah selama 1 tahun dengan harga sewa 20 juta. Lalu pemilik mewajibkan penyewa untuk melunasi 20 juta dengan cara transfer di awal sebelum penyewa menempati rumah. Kemudian setelah satu bulan penyewa merasa tidak cocok dengan lingkungan karena tetangga menyalakan musik keras-keras sehingga memutuskan pindah. Apakah diperbolehkan meminta sisa uang sewa yang 11 bulan kepada pemilik, atau bolehkah yang sisa 11 bulan di-over kontrak kepada penyewa baru? Mohon penjelasannya. Di-over kontrak saja, tidak ini. Karena kalau mau batalin agak sulit itu. Sesuai perjanjian ya. Over kontrak saja, siapa yang mau nyewa setelah itu. Makanya ini pelajaran setelah itu. Kalau mau menyewa rumah, kontrakan, atau mau beli rumah, lihat lingkungan dulu, bukan lihat dalam isi rumah gitu. Ya, lihat sekitar rumah dulu.
yaitu lingkungannya itu baik atau tidak, ya, bukan melihat isi dalam rumah. Ini kata para ulama kaidahnya seperti itu, ya. Ya, makanya istrinya Fir'aun itu minta pada Allah supaya dibangunkan rumah di surga dan dijauhkan dari Fir'aun dan orang-orang sekelilingnya. Jadi orang-orang sekitarnya itu dijauhi dulu, baru dia nanti lihat isi dalam rumah, gitu. Kaidahnya seperti itu, ya. Baik, satu lagi. Masih pertanyaan lewat chat, Ustaz. Apa hukumnya berjualan di marketplace? Berarti kan uang kita tertahan di marketplace tersebut dalam beberapa waktu. Bagaimana kalau kita sebagai penjual menerima transaksi dari pembeli yang menggunakan pembayaran digital, misal ShopeePay, dan mendapatkan promo gratis ongkir? Yang kedua, apa hukumnya menggunakan software bajakan, lalu misal kita menjual barang dengan ilustrasi yang dibuat menggunakan software bajakan tersebut? Jazakallah khairan. Software bajakan terus ada hasil dari situ, tidak berkah. Ya, saya harap ganti segera dengan software asli. Kemudian tadi jadi penjual di marketplace boleh, ya silakan untuk jual di situ. Masalah tadi pembeli memilih dengan pembayaran, dia transfer langsung ataukah dengan ShopeePay, kita kan penjual tidak tahu. Adapun uang yang tertahan tadi itu masih boleh-boleh saja, syarat yang masih dibolehkan dalam jual beli. Wallahu a'lam. Satu lagi terakhir, monggo. Baik, saya panggil yang respen, Ustaz. Secara acak ada Bapak atau Ibu Ustaz, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya di luar tema. Ya. Kalau misalnya saya 3 hari yang lalu baru selesai bersih menstruasi, ya. Lalu H+3-nya sudah mandi besar itu, sudah sholat, pada saat mau sholat asar keluar flek, Ustaz. Apakah saya harus membersihkannya dan sholat atau nunggu sampai benar-benar selesai baru bisa mandi besar dan sholat, Ustaz? Biasanya punya kebiasaan darah haid atau tidak? Biasanya akan terulang itu tuh nggak setiap bulan gitu, Ustaz. Pasti ada beberapa bulan sekali, misalkan 6 bulan sekali pasti akan seperti itu. Biasanya berapa hari? Berapa hari haidnya? Cuma 1 hari aja Ustaz keluarnya, 1 hari atau 2 hari. Tapi biasanya cuma sehari itu keluar aja. Fleknya langsung warna coklat gitu. Terpisah dari darah haid ya? Terpisah dari darah haid. Darah haidnya setelah selesai, terus mandi besar, 2 hari kemudian sampai 3 hari kemudian keluar lagi pada saat mau sholat asar atau sholat duhur gitu, Ustaz. Jadi adanya flek ini tidak bersambung dengan darah haid ya? Enggak. Setelah mandi malah. Beberapa hari. Wah. Berarti tidak dianggap haid saja? Enggak dianggap haid. Tidak. Berarti langsung aja nggak apa-apa sholatnya, Ustaz? Iya. Tapi kalau misalkan merasa, oh ternyata itu masih darah haid karena belum 14 hari, tidak melaksanakan sholat, itu harus qada sholatnya atau enggak, Ustaz? Enggak, biasanya jenengan haidnya berapa hari? Haidnya biasanya cuma 6-7 hari, Ustaz. 6 sampai... Tapi dalam 6 bulan tapi dalam 6 bulan sekali itu selalu pasti ada rute yang dimana udah nih selesai dalam waktu 6 hari misalnya. Hari ke-8 atau ke-9 tuh keluar lagi yang flek itu aja, Ustaz, gitu. Enggak dianggap haid? Berarti dikodok nggak sholatnya, Ustaz? Nggak usah, apa gimana? Baiknya dikodok. Baiknya dikodok, oke. Iya. Syukran, Ustaz. Baik, saya beralih dulu terakhir di WhatsApp, silakan. Bagaimana hukumnya menjadi makelar proyek IT bank konvensional asuransi? Makelar proyek IT bank konvensional asuransi, kemudian kita minta komisi. Tidak boleh. Ya, komisinya masalah. Ya, terus. Saya menjual hasil desain saya ke beberapa marketplace. Ya. Namun di salah satu marketplace terdapat program afiliasi, mengajak orang untuk memakai marketplace, kemudian saya mendapat bonus. Apakah saya boleh menjual di marketplace tersebut tanpa mengikutinya? Coba diperinci lagi, didetailkan lagi. Masih ini belum jelas ya. Baik, kami rasa cukup untuk kesempatan pagi ini. Insya Allah kita lanjut besok
Sabtu dan Ahad ingat kajian kita kitab Thaharah dari Bulughul Maram ya. Kita bersuci dari Bulughul Maram. Siapkan buku Bulughul Maram tersebut, dan juga kami ingatkan ada kuis yang nanti bisa diikuti sampai hari Ahad besok ya, malam Senin. Kuis ini untuk meringkas video. Sebenarnya kalau sudah sering catat sih gak perlu ringkas lagi, dia cuma kirim saja. Tinggal dia tuliskan, diketikkan di Word aja kemudian kirim. Kami tidak nyuruh sampai tanya jawabnya ya. Video 1 sampai 20 dari Bulughul Maram.